Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan juga sukacita ya. Pada video pembelajaran kali ini, Miss mau mengajak kalian semua untuk belajar matematika yang terdapat di bab 1, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Anak-anak simak baik-baik video pembelajarannya ya. Ya, anak-anak, di kelas 4 kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Ada 4 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Masing-masing sudah Miss bagikan contohnya ya. Dan ketika A per B, A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Caranya dengan mengubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, kita langsung ke contoh ya anak-anak. Di sini Miss beri contoh 1/5 ditambah 3/5. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa 1/5 dan 3/5 memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya sama, kalian hanya menjumlahkannya langsung, yaitu 1 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Lalu, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Baik, Miss akan beri contoh 2/3 ditambah 1/5. Cara penyelesaiannya, pertama-tama kita harus mencari KPK dari 3 dan 5. Ayo, anak-anak di kelas 4 sudah membahas KPK juga ya. Jadi sudah tahu bagaimana cara mencari KPK dari 3 dan 5. Di sini kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 dan juga seterusnya. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Jadi kita langsung saja tuliskan per 15 terlebih dahulu. Maka selanjutnya 15 dibagi 3, lalu hasilnya dikali 2. 15 dibagi 3, hasilnya 5, lalu 5 dikali 2, hasilnya 10. Kita jadikan itu sebagai pembilang. Jadi 10/15 ditambah, sama caranya seperti tadi, 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka 3 kita jadikan sebagai pembilang. Hasilnya 3/15. Jadi jika kita tambahkan 10/15 ditambah 3/15, hasilnya 13/15. Nah, untuk pengurangan pecahan biasa menggunakan langkah-langkah yang sama. Bedanya pada simbol penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika kalian melakukan pengurangan pada pecahan biasa, caranya sama. Hanya saja yang membedakan adalah simbol pada pengurangan dan penjumlahannya. Untuk pengurangan pecahan biasa, nanti akan Miss buatkan video pembelajarannya. Lalu selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Cara menjumlahkan pecahan campuran yaitu dengan mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, contohnya 1/2 ditambah 2/5. Nah, 1/2 disebut dengan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat yaitu 1 dan pecahan biasa yaitu 1/2. Maka, bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan campuran? Yaitu dengan cara 2 dikali 1 hasilnya 2, lalu ditambah 1 menjadi 3/2. Ditambah 2/5. Kita taruh sama dengan di bawah. Kemudian, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya.
Ingat, kita akan mencari KPK dari 2 dan 5. Sehingga KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Sama seperti tadi ya, 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 3, 15. Maka akan menjadi 15 per 10. Lalu ditambah dengan 4 per 10. 15 per 10 ditambah 4 per 10 sama dengan 19 per 10. Untuk pengurangan pecahan campuran menggunakan langkah-langkah yang sama, bedanya pada simbol penjumlahan dan pengurangan. Untuk pengurangan pecahan campuran, akan Miss gabungkan videonya dengan pengurangan pecahan biasa. Dan selanjutnya, penjumlahan pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh soal 0,2 ditambah 0,15. Cara menyelesaikannya yaitu dengan cara susun ke bawah. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan tanda koma disejajarkan. Jumlahkan setiap angka pada penjumlahan bersusun ke bawah dan jangan lupa menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, di sini kita sudah sejajarkan pecahan desimalnya ya anak-anak. Lalu kita tambahkan sehingga mendapatkan hasil 0,35. Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan, contoh yang pertama yaitu 12% ditambah 1/2. Nah, pada penjumlahan pecahan berikut ini ada 2 jenis ya, yaitu persen dan juga pecahan biasa. Nah, di sini Miss memberikan cara 12% yaitu sama dengan 12 per 100 ditambah 1/2. Nah, karena penyebut dari 12 per 100 dan 1/2 berbeda, maka kita samakan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara mengetahui KPK dari 100 dan 2. Di sini KPK dari 100 dan 2 adalah 100, maka bisa didapat yaitu 12 per 100 ditambah 50 per 100, yaitu hasilnya 62 per 100. Dan jika kita jadikan persen, yaitu 62%. Nah, jika dalam bentuk pecahan desimal akan menjadi 0,62. Nanti akan Miss jelaskan mengapa bisa menjadi 0,62. Dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan lainnya, contohnya 1,25 ditambah 12%. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa jenis dari pecahan berikut ini adalah pecahan desimal dan juga persen. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini Miss akan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Kalian harus ingat pada penjumlahan berbagai bentuk pecahan, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu pecahan yang akan dijumlahkan. Misalnya 12% ditambah 1/2. Karena kedua pecahan ini berbeda bentuk, maka salah satunya harus diubah ke dalam bentuk pecahan lain sehingga bentuk pecahannya menjadi sama, lalu dijumlahkan. Nah, kalian bisa lihat ya penjelasan di bawah ini. Jika pada pecahan desimal hanya ada satu angka di belakang koma, artinya per 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Begitupun seterusnya. Nah, anak-anak, untuk 1,25 akan Miss ubah menjadi pecahan atau persen. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka per 100 jadi 125 per 100. Seperti ini. Atau 125%. Ditambah dengan 12%. Jadi, sama dengan 137%. Nah, jika dalam bentuk pecahan desimal akan menjadi 1,37. Karena 137% sama dengan 137 per 100. Maka
bisa dijadikan bentuk pecahan desimal menjadi 1,37. Demikian materi matematika hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat menanyakan langsung kepada Miss. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. See you!